Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang ke-11 dari Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, hafanillah wa iyyakum. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, berkenaan dengan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1443 Hijriah, kita di dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema gelar bulan Ramadan. Para ulama rahimahumullahu ta'ala memberikan gelar-gelar pada bulan Ramadan. Dan dengan memahami gelar-gelar tersebut, maka kita akhirnya mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan dan apa yang harus kita jauhi saat di dalam bulan Ramadan. Gelar yang pertama yaitu Syahrus Siyam, bulan berpuasa. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang Ramadan dan puasa Ramadan. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa gelar Ramadan salah satunya adalah Syahrus Siyam, bulan berpuasa. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa bagi setiap yang muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas. Siapa yang memenuhi 6 syarat ini, maka wajib baginya untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumu syahra falyasumhu." Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Maka siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Maka berpuasalah. Perintah puasa menunjukkan kepada kewajiban bagi setiap yang muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas. Dan kalau kita perhatikan, oleh karena itu, amalan yang sangat disyariatkan, diwajibkan saat bulan Ramadan adalah berpuasa. Dan siapa yang tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan, padahal dia termasuk dari yang diwajibkan untuk berpuasa, maka ini adalah dosa besar. Dan para ulama, sebagian dari mereka meragukan keislamannya. Dan mereka menganggap bahwa orang-orang seperti ini adalah munafik. Sebagaimana dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu dosa besarnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh 2 malaikat. Saat beliau tidur, beliau bermimpi dibawa oleh 2 malaikat ke sebuah gunung. Kemudian beliau diperintahkan untuk mendaki gunung tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innila utiquhu." Aku tidak sanggup untuk menaikinya. Kemudian 2 malaikat tersebut mengatakan, "Inna sanusahhiluhu lak." Kami akan memudahkanmu untuk menaikinya. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin syadidatin. Lalu aku pun mendaki
sampai jika aku sudah sampai ke puncak gunung, ternyata terdapat suara-suara yang keras, meraung-raung. Kemudian aku berkata, ma hadhil aswan? Apakah suara-suara tersebut? Kemudian dua malaikat tersebut menjawab, hadza awa'u ahlin nar. Ini adalah suara raungan kesakitan para penghuni neraka. Kemudian mereka membawaku melihat orang-orang tersebut. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Mu'allaqina bi'araqibihim. Ternyata aku melihat orang-orang digantung kaki mereka. Musyaqqaqatan asdaquhum. Dan bibir mereka ditarik ke atas. Jadi kakinya digantung dan bibirnya ditarik ke atas. Tasilu asdaquhum daman. Dari bibir-bibir tersebut mengalir darah. Lalu aku bertanya, man haula? Siapakah mereka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, alladzina yuftiruna qabla tahillata saumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal waktu berbuka mereka. Maka berbuka pada bulan Ramadan tanpa ada halangan syariat termasuk dari dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Kabair, Al-Kabiratul Ashirah, dosa besar yang ke-10, iftaru Ramadan bila uzrin wala rukhsah, yaitu berbuka pada siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur dan tanpa ada keringanan. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in menganggap bahwa al-iftaru fi nahari Ramadan minal kabair. Berbuka pada siang hari bulan Ramadan termasuk daripada dosa-dosa besar. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala bahkan menambahkan di dalam kitab beliau Al-Kabair. Beliau mengatakan, wa indal mu'minina muqarrarun anna man taraka sawma syahri ramadhana bila maradhin wala gharadhin annahu syarrun minaz zani. Dan menurut orang-orang beriman telah tetap bahwa siapa saja yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan bukan karena sakit atau karena ada halangan, maka ia adalah lebih buruk dari seorang pezina, wal makkas, dan lebih buruk daripada seorang yang memungut pungutan liar, wa mudminil khamr, dan lebih buruk daripada seorang yang kecanduan minum khamr. Bal yashukkuna fi islamihi, bahkan para ulama-ulama Islam meragukan keislaman orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa ada uzur dan tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh syariat. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal. Dan ulama-ulama Islam menganggap bahwasanya orang tersebut adalah orang zindiq dan ateis. Sedangkan Imam Al-Qaffal rahimahullah berkata, wa man aftara fi ramadhana
bi ghairi jima'in min ghairi udhrin wajib alaihi al-qada'u wa imsaku baqiyati naharihi. Barang siapa yang berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa berjimak, bukan karena ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, wajib baginya mengqadha di lain hari dan menahan sisa siang harinya untuk makan dan minum. Tidak boleh dia makan dan minum. Wala kaffarata alaihi wa azarahu sultan wa bihi qala Ahmadu wa Dawud. Dan tidak ada penebus dosa atasnya, tidak ada kafarat atasnya, dan dihukum oleh pemimpin yang sah. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Daud. Ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya, Hilyatul Ulama. Maka amalan yang sangat diwajibkan pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Dan siapa saja yang muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, terlepas dari halangan-halangan puasa seperti haid dan nifas, yang tidak berpuasa pada siang bulan Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan syariat, maka dia adalah pelaku dosa besar. Maka hati-hati, perhatikan rahim-rahim kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang masih diwajibkan untuk berpuasa. Anak kita, cucu kita, istri atau suami kita, kakak, adik, kemudian keponakan kita, paman, bibi kita, yang merupakan rahim-rahim kita. Perhatikan, siapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka sebutkan hukumnya ini. Haram, dan perbuatannya tersebut adalah dosa besar karena diancam siksa di alam kubur. Nah, kemudian yang patut diperhatikan saat kita mengatakan bahwa Ramadan syahrus siyam, bulan Ramadan adalah bulan berpuasa. Bukan hanya sekedar berpuasa, tetapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa yang karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari berpuasa karena iman dan berharap pahala dari Allah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada Ramadan karena iman dan berharap pahala. Apa yang dimaksud dengan berpuasa karena iman? Mari kita lihat penjelasan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan, makna imanan tasdiqan bi annahu haq muqtasidun fadilatah. Berpuasa karena iman maksudnya adalah mempercayai bahwa ibadah puasa tersebut adalah benar. Benar datang dari Allah. Ibadah puasa tersebut adalah benar datang dari Allah dan bermaksud mendapatkan kemuliaan dari puasa tersebut. Itu yang disebut dengan berpuasa karena iman. Jadi saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, saat sedang berpuasa maka harus ditancapkan di dalam hati. Ini bukan sekedar rutinitas kaum muslimin bulan Ramadan, tetapi ini adalah proses ibadah.
Kita harus yakin ibadah ini benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pensyariatannya, dan kita menginginkan keutamaan dari puasa tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ihtisaban, kata Imam Nawawi rahimahullah, annahu yuridullah ta'ala la yaqsudu ru'yatan nas wala ghaira dhalika mimma yukhaliful ikhlasa. Bahwa berpuasa karena ihtisaban, berharap pahala, yaitu bahwa ketika ia berpuasa, dia menginginkan Allah, tidak memaksudkan dari puasanya pandangan manusia dan juga hal-hal selainnya yang menyelisihi keikhlasan. Berpuasanya ihtisaban artinya tidak riya, puasa yang benar-benar ikhlas, meniatkan dari puasanya hanya ingin mendapatkan pahala, penghargaan, sanjungan, ganjaran dari Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan gelar Ramadan yang pertama, Syahrus Siyam. Gelar Ramadan yang kedua adalah Syahrut Taqwa, yaitu bulan ketakwaan. Kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai surat Al-Baqarah ayat 187 yang merupakan ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa dan Ramadan, maka kita akan dapati bahwa ayat-ayat tersebut diawali dengan takwa dan diakhiri dengan takwa. Al-Baqarah 183 disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 187 disebutkan kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat-ayatnya untuk manusia agar mereka bertakwa. Maka Ramadan gelarnya adalah Syahrut Taqwa, bulan ketakwaan. Dan ketakwaan pengertiannya yang paling komprehensif disebutkan oleh seorang ulama tabi'i, yaitu Talq ibn Habib rahimahullah. Beliau mengatakan an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah. Mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut siksa Allah. Sebagai ringkasan, takwa adalah fi'lu ma'murin wa tarku mahdhurin, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Oleh karena itu, saat bulan Ramadan, baik itu di siang harinya saat berpuasa dari mulai terbit fajar, kedua sampai terbenam matahari, atau di malam harinya dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, kita disyariatkan, dituntut untuk lebih bertakwa, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ada sebagian orang yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berpuasa tapi tidak bertakwa karena masih mengerjakan hal-hal yang terlarang saat berpuasa. Yang pertama yaitu mengerjakan pembatal-pembatal puasa. Yang kedua mengerjakan pengurang pahala puasa. Maka semestinya di dalam puasa siang hari Ramadan yang merupakan Syahrut Taqwa, bulan bertakwa, siang harinya bertakwa.
mengerjakan perintah, menjauhi larangan, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti misalkan hal-hal yang membatalkan puasa seperti berjimak, melakukan hubungan badan suami istri dengan sengaja, dan mengetahui hukum haramnya berjimak di siang hari bulan Ramadan. Maka ini adalah dosa besar bagi siapa yang mengerjakannya, maka batal puasanya, wajib mengqadha di lain hari, wajib bertaubat karena dia melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, wajib membayar kafarat. Wajib membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak. Jika tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak sanggup memberi makan kepada 60 fakir miskin. Kemudian yang ketiga, menahan dari makan dan minum semenjak dia berjimak di siang hari Ramadan tersebut. Ini pembatal puasa. Semestinya seseorang saat berpuasa dia bertakwa, menjauhi yang membatalkan puasa. Di antaranya juga makan dan minum, pembatal puasa. Di antaranya juga adalah hal-hal yang membuat dia menyengajakan memuntahkan dirinya saat berpuasa. Maka ini pembatal-pembatal puasa yang membatalkan puasa, dan wajib dia mengqadha pada lain hari sambil bertaubat jika dia kerjakan dengan sengaja, mengetahui hukumnya dan tidak ada alasan syariat yang dibenarkan untuknya. Begitu juga saat berpuasa di dalam bulan Ramadan yang merupakan syahrut taqwa, bulan ketakwaan, dia wajib menjauhi perbuatan, ucapan yang mengurangi pahala puasa. Bahkan Rasulullah SAW sudah menceritakan bahwa ada orang yang berpuasa tetapi tidak dapat pahala. Pahalanya cuma dapat lapar dan dahaga. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sa'imin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Ya, hanya lapar dan haus. Padahal dia di dalam bulan Ramadan, terutama saat berpuasa, sangat besar pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithlalah." Hendaknya kamu berpuasa. Sesungguhnya puasa itu tidak ada pahala yang semisal dengannya. Ini menunjukkan bagaimana orang yang berpuasa semestinya dia mendapatkan pahala yang besar. Dan Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kullu amalin yu'rafu thawabuhu illa shaum." Setiap amalan diketahui pahalanya kecuali puasa. Karena Allah berfirman, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Dia kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang mengganjarnya. Pahala puasa tidak ada yang mengetahuinya, besarannya, karena tanpa batas kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada orang yang berpuasa, menahan makan, minum, berjimak, dan seluruh yang membatalkan puasa, akan tetapi tidak dapat pahala kecuali lapar dan dahaga. Ini kan sangat merugi. Salah satu sebabnya adalah karena saat berpuasa tidak bertakwa. Di antara jenis ketidaktakwaan saat berpuasa adalah berdusta dan semua hal yang menghantarkan kepada kedustaan, seperti bersumpah palsu, bersaksi palsu, menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, dan seluruhnya yang berkaitan dengan dusta dan penipuan. Maka kalau orang puasa-puasa dikhawatirkan
saat puasa-puasa dia berdusta dengan segala macam jenisnya, dikhawatirkan dia cuma dapat lapar dan haus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak memiliki keperluan orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Puasanya tidak dinilai oleh Allah, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Dan ingat, orang yang puasa di dalam bulan Ramadan yang cuma dapat lapar dan dahaga saja banyak. Dan itu pasti terjadi karena sudah dapat kabar kita dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak pernah berbohong karena itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati. Maka ini yang pertama, yang menunjukkan bahwa semestinya seorang berpuasa di bulan Ramadan yang merupakan syahrut taqwa, bulan ketakwa, harus menjauhi dusta dengan segala macam jenisnya dan penipuan. Kalau tidak, cuma dapat lapar dan haus. Kemudian yang kedua, yang membuat puasanya tidak bertakwa adalah dia mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafas." Bukanlah berpuasa itu menahan makan dan minum saja. Tetapi berpuasa sebenarnya menahan perbuatan sia-sia. Ini hal yang kedua. Perbuatan sia-sia yang dikerjakan dalam bulan Ramadan. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan-perbuatan ghibah. Menyebutkan keburukan orang lain tidak di hadapannya. Ghibah. Menyebutkan keburukan orang lain yang dibenci orang lain tersebut tidak di hadapannya. Dan sebagian ulama bahkan mengatakan al-ghibah tufaqtirus siyam. Ghibah membatalkan puasa. Wajib mengqadha di lain hari. Meskipun pendapat yang lebih kuat adalah tidak membatalkan. Cuma sangat mengurangi pahala puasa Ramadan. Maka hati-hati. Saat puasa di bulan takwa, semestinya lebih bertakwa, menjauhi ghibah, menyebutkan keburukan saudaranya yang dia benci di hadapannya, tidak di hadapannya. Termasuk masuk ke dalam ghibah adalah menonton infotainment, membicarakan artis fulan, artisah fulana, dan seterusnya. Itu termasuk ghibah. Termasuk sia-sia adalah namimah, mengadu domba. Memindahkan perkataan A kepada B agar merusak hubungan A dan B. Maka ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Termasuk perbuatan sia-sia adalah bernyanyi. Ditambahi lagi terutama dengan bermain musik. Ini diharamkan dan termasuk dosa besar. Dan lebih besar lagi jika dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ya, terutama saat berpuasa dan juga nanti di malam hari. Nah, ini perbuatan sia-sia. Ya. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan puasa tidak bertakwa adalah bagaimana lanjutan hadis tadi, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Sesungguhnya puasa itu sebenarnya hanyalah dari berpuasa menahan perbuatan sia-sia dan rafath. Apa itu rafath? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, ar-rafathu al-kalamul fahish. Perkataan yang keji. Yutlaqu ala hadha wa ala al-jima'. Dan juga dimaksudkan adalah segala hal yang berkaitan dengan jima', hubungan laki-laki dan perempuan. Maka puasa-puasa semestinya seseorang menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan pornoisme, hubungan jimak antara laki-laki dan perempuan.
baik itu menonton video porno ataupun menonton aurat-aurat yang tidak tertutup, ataupun juga menonton hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, tubuh perempuan, kemudian menonton di media-media sosial perempuan-perempuan berjoget, perempuan-perempuan membuka aurat. Ini semua menjadikan puasanya tidak bertakwa, yang dikhawatirkan menyebabkan puasanya hanya dapat lapar dan dahaga. Hati-hati. Makanya saya katakan, dengan mengenal gelar Ramadan, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi. Yaitu termasuk di dalamnya rafath. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bertengkar, mengangkat suara, berkelahi, mencaci, memaki, mengumpat, baik di dunia nyata ataupun komentar di media sosial atau status di media sosial. Hati-hati. Ini membuat puasanya, pahalanya cuma dapat lapar dan dahaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashhab." Jika pada hari kalian berpuasa, maka janganlah dia berlaku rafath dan berlaku sahab. As-sahab, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, as-siyahu ma'al khisam. Teriak, suara kencang dengan berkelahi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Jika ada orang yang mencacinya, mencelanya, mengajak bertengkarnya, maka ucapkan saya sedang berpuasa. Maka hati-hati. Puasa yang tidak bertakwa. Puasa yang tidak bertakwa adalah puasanya orang awam, bukan puasanya orang ahli. Sebagaimana perkataan Maimun bin Mihran rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna ahwana siyami tarkut ta'ami wasyarab." Sesungguhnya puasa paling rendah, paling ringan adalah puasa yang cuma menahan lapar, menahan makan dan minum saja. Tetapi maksiat-maksiat jalan terus. Nah, ini hati-hati puasa yang tidak bertakwa. Kalau kita lihat juga perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharib wa da'adzal jar wal yakun 'alaika yawma shaumika wa yawma fitrika sawa wa yawma shaumika wa qarun wa sakinah wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta dan menyakiti tetangga, menyakiti orang-orang sekitar. Ya, dan hendaknya pada hari kamu berpuasa penuh dengan ketenangan, kewibawaan. Jangan samakan hari puasamu dengan hari berbukamu. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kemudian kalau ada orang bertanya, mengapa ya orang kan sudah berpuasa dan itu kan ibadah, tetapi mengapa dia tidak mendapatkan pahala, cuma dapat lapar dan dahaga kalau dia puasanya tidak bertakwa? Maka pertanyaan ini dijawab oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, wa sirru hadza anna at-taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrubi ilaihi bitarkil muharram. Rahasianya adalah bahwa meninggalkan hal-hal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa, meninggalkan hal-hal yang halal, makan, minum, bersetubuh kita tinggalkan demi puasa. Ini proses mendekatkan diri kepada Allah ini tidak sempurna sampai
seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Puasa tidak sempurna sampai meninggalkan yang haram. Faman irtakabal muharramat thumma taqarraba bi tarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'idha wa yataqarrabu bin nawafil. Adapun orang yang masih mengerjakan yang haram lalu dia berpuasa dengan meninggalkan yang halal, ini laksana bagaikan orang yang mengerjakan amalan sunnah dan meninggalkan amalan wajib. Tidak ada manfaatnya. Nah ini ya, ini gelar Ramadan yang kedua. Gelar Ramadan yang ketiga adalah Syahrul Quran. Gelar Ramadan yang ketiga adalah Syahrul Quran. Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am." Sesungguhnya jika telah masuk bulan Ramadan, maka dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberi makan kepada orang miskin. Maka saya sering mengatakan saat yang paling sedih di dalam bulan Ramadan adalah bagi orang-orang yang belum lancar membaca Al-Quran, sehingga tidak bisa menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Atau lebih parah lagi, sudah lancar baca Quran, tetapi disibukkan dengan hal-hal yang lagu, melalaikan sehingga tidak hatam-hatam dalam bulan Ramadan. Memperbanyak hataman dalam bulan Ramadan ini lebih utama. Memperbanyak hataman dalam bulan Ramadan lebih utama. Kenapa? Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhul Quran. Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW di setiap malam bulan Ramadan, bertadarus dengan Rasulullah SAW Al-Quran. Dan beliau menghatamkannya setiap bulan Ramadan. Dan sebelum beliau wafat, tahun pada Ramadan sebelum beliau wafat, beliau 2 kali menghatamkannya di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itulah para ulama rahimahumullahu ta'ala, beliau banyak menghatamkan Al-Quran. Seperti Al-Aswad dan juga Imam Qatadah. Kana Qatadatu rahimahullah idza dakhala Ramadan khatama 3. Jika beliau masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan setiap per 3 hari. Wa idza dakhala al-'ashr khatama fi lailah. Jika masuk ke dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghatamkannya per malam. Subhanallah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata murid beliau kan Rabi' bin Sulaiman, kana Asy-Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Beliau menghatamkan bulan Ramadan sebanyak 60 kali hatam. Berarti satu harinya 2 kali hatam. 60 juz beliau baca satu harinya. Allahu Akbar. Bulan Ramadan bulan membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar hanya ada pada salah satu dari malam-malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, gelar Ramadan adalah Syahrul Judi wal Karam. Bulan kedermawanan, bulan kemurahan. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Benar, beliau manusia paling dermawan. Dan bahkan beliau mempunyai gelar la yaruddu sa'ilan, tidak pernah menolak orang yang minta-minta selama beliau masih ada.
la yu'ti la yus'alu an syai'in qala la. Beliau tidak pernah dimintai sesuatu, beliau mengatakan tidak. Ini Rasulullah SAW. Lebih dermawan lagi dalam bulan Ramadan. Maka saya nasihatkan kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya agar meletakkan, menginfakkan, mensedekahkan, mengeluarkan zakat dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya bukan pada bulan Ramadan kita dermawan, mau kapan lagi dermawannya? Ya, maka disebutkan bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedermawanannya lebih kencang dibandingkan angin yang menghembus. Fala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwad minar rihil mursalah. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan dibandingkan angin yang mengalir. Angin yang mengalir kencang, sangat kencang dan membawa banyak manfaat. Dan Rasulullah SAW kedermawanannya segera, kencang, dan juga manfaatnya banyak dirasakan oleh orang. Maka banyak sekali, terutama mohon maaf, yang diluaskan rezekinya, tetapi tidak lancar baca Quran. Jalan Anda adalah meletakkan harta di jalan Allah. Entah itu memberi makan kepada orang miskin, membukakan puasa saat berbuka, entah itu mengumrohkan orang, entah itu memberikan gaji kepada para imam, memberikan gaji kepada para orang-orang yang bekerja untuk bulan Ramadan, untuk kaum muslimin, dan banyak lagi hal-hal yang luar biasa. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir adalah Syahru Ramadan, gelarnya itu Syahrud Du'a. Syahru ad-du'a. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ya Rasulullah, ayyus shaimina a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, puasa apa yang paling banyak pahalanya? Lihat, perhatikan nih. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Puasa apa yang paling banyak pahalanya? Semua amalan orang yang berpuasa dari kaum muslimin sama. Tidak ada bedanya. Satu dunia. Menahan makan, minum, dan membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Sama. Bedanya, kenapa ada orang yang paling banyak pahalanya saat berpuasa, ada orang yang biasa saja pahalanya saat berpuasa. Kata Rasulullah SAW, "Aktsaruhum lillahi dzikran." Orang puasa yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling banyak berzikirnya saat berpuasa. Termasuk zikir baca Quran, termasuk zikir berdoa, termasuk zikir berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, beristighfar, bersolawat, ya, berdoa kepada Allah. Maka itu yang membedakan antara puasa si fulan dengan si allan. Itu yang menjadikan puasanya tambah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang merupakan salah satu dari ayat-ayat puasa dan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Yang artinya, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Ini ayat disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 186 merupakan salah satu dari ayat-ayat puasa dan Ramadan. Seakan-akan ada semacam isyarat bahwa Ramadan syahrud du'a wa dzikr. Ya, berpuasa pada bulan Ramadan, bulan doa dan berzikir. Banyak-banyak berdoa, mengangkat tangan, baik Anda sedang berdiri, duduk, berbaring,
di dalam mobil, di pasar, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dia bulan doa dan bulan berzikir. Bulan doa dan bulan berzikir. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, fi likulli wahidin minhum fi kulli yaumin wa laylah da'watun mustajabah. Setiap hamba dari hamba-hamba Allah di setiap siang dan malam ada doa yang dikabulkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maksud hadis ini adalah yakni fi Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Tiga doa yang dikabulkan. Salah satunya da'watus shaim, doa orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai berbuka. Subhanallah. Doanya dikabulkan selama berpuasa sampai berbuka. Ya. Di dalam riwayat yang hina yuftir, saat berbuka. Saat berbuka. Maka perbanyak doa karena dia bulan berdoa, bulan berzikir dan di dalam bulan Ramadan ini. Terakhir, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dan saya memohon kepada pembawa acara dan juga mohon izin kepada para pemirsa Roja TV, pada pendengar Radio Roja, mungkin karena ada acara lain belum bisa menerima pertanyaan setelah ini. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Saya kemarin baru mendengar kajian dari Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan, subhanallah, perkataan yang indah. Kata beliau, "Qad aqulu lakum." Saya akan katakan kepada kalian sebenarnya. Anna a'da'al Islam a'lamu minal muslimin biqimati Ramadan. Bahwa musuh-musuh Islam, baik itu orang Islam tersendiri atau orang kafir atau orang musyrik, mereka terkadang lebih paham nilai berkah Ramadan dibandingkan kaum muslimin itu sendiri. Mengapa? Apa buktinya? Buktinya mereka menghalang-halangi kaum muslimin agar beribadah baik di siang hari atau di malam hari bulan Ramadan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas baik melalui handphone pintar, ya, melalui media sosial, tontonan-tontonan di televisi, tontonan-tontonan di media-media sosial yang melalaikan dari mengisi Ramadan dengan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa mereka lebih paham dari kaum muslimin tentang harga keberkahan Ramadan. Buktinya apa? Banyak kaum muslimin yang terperosok. Dan beliau mengingatkan, bukan hanya siang saja yang berpuasa. Menjaga ibadah, menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, kemaluan. Tetapi juga malam. Bukankah malam-malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka? Hati-hati dosa di malam hari, menonton film porno, bermaksiat dengan melihat hal-hal yang diharamkan di media sosial, memurojaah, melihat hal-hal yang diharamkan di media-media sosial. Hati-hati. Atau minimal nongkrong-nongkrong di malam hari setelah berbuka. Jauh dari sholat, jauh dari taraweh. Maka ini adalah yang dibisikkan oleh syaitan untuk menghancurkan keberkahan Ramadan seseorang. Itulah gelar-gelar bulan Ramadan. Semoga di 10 hari yang kedua ini, yang biasanya kaum muslimin sudah mulai lemah, sebagian sudah mulai malas, sebagian sudah mulai merasa ujub dengan amalan yang sudah lewat, akhirnya malas, maka mulai kembali, semangat kembali, menyongsong 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Hati-hati, 10 pertengahan bulan Ramadan adalah puncak kemalasan, puncak kefuturan seseorang. Semoga kita diberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, beribadah pada Lailatul Qadar di Ramadan Mubarak tahun ini 1443 Hijriah. Dengan ini saya tutup kajian. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.